ako'y magmamahal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian minggu ke-6 setelah Trinitatis hari ini adalah diambil dari kitab Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 17. 5 Musa bidu 10 ayat 10 sahat rodi ayat 10 songonom madidok disi. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antara kamu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mulai dari anak-anak hingga sampai kaum lansia, utamanya yang beribadah di rumah hari ini. Minggu ke-6 setelah Trinitatis, saat ini menetapkan sebuah topik besar, yaitu ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Dalam bahasa Batak disebut hadaulaton, dohot pilihan tu Jehovah. Saudara-saudara, topik besar ini mengajak kita untuk merenungkan kembali makna ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Dan memahami ini tentu akan menggunakan sebuah kacamata baru, terutama dengan berbagai perubahan bentuk ibadah dan persembahan selama pandemi COVID-19. Kita sama-sama mengalami dan melakukan ibadah dan memberikan persembahan bagi Tuhan di rumah lewat media internet. Atau mungkin ada yang melakukan ibadah keluarga langsung di rumah dan dilayani oleh anggota keluarga itu sendiri. Pertanyaan besar yang harus kita jawab adalah, apakah makna ibadah dan esensi ibadah itu turut juga berubah? Songo dia do hita mengalapati persobauta doho pasahat pilih tu Jehovah di kondisi na jauh berbeda sian hasomalata naselauni. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan sejenak semuanya itu. Di jauh hatani debata, di jauh tu hatta rohita sadarion mengalapati peribadatan, dohot persembahan,
marhite dua dimensi, manang dua bagian na hupadar hamin waeng di jamita sadarion. Na berjolo, ibadah adalah tanda atau kesaksian bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Jika engkau meyakini Tuhan memelihara hidupmu, maka beribadahlah. Molo dirajumi rohamdo na di permudu-mudu debatado ngulum na selaon nai. Soba maibana di bagasan hadaluaton. Bangsa Israel menerjemahkan ritual perayaan keagamaan sebagai tanda pembaharuan iman umat. Tiap-tiap perayaan memiliki keunikan makna masing-masing. Namun sama bertujuan agar umat menyadari semua kebaikan Tuhan dan hidup mengasihi Tuhan. Salah satu ritual perayaan itu adalah Hari Raya Pondok Daun. Pesta parlape-lapean yang diakhiri dengan pesta panen atau pesta gutilon. Selama masa perayaan Hari Raya Pondok Daun, bangsa Israel tinggal di dalam pondok daun sepanjang masa perayaan. Sebagai peringatan saat mereka di dalam pengembaraan itu, yaitu di padang gurun hingga akhirnya mereka menuai dan panen. Molope di pagosa-gosa arsak, nang sahit hita, nakpe humasusang nguduta alani kopit 10 siyon, sadado nanaeng dohonon na tuhita. Tarajumi may akahangaluton na tadupi songon sada partikian di halongonan. Di pardalanan ni ngul manopot. Perbuwe ni pasu-pasu nasian debata. Artinya segala penderitaan, rasa sakit dan bahkan segala kesusahan akibat pandemi COVID-19 ini sejatinya dapat kita pahami sebagai rangkaian perjalanan dalam pengembaraan hidup di padang gurun. Namun perjalanan itu lurus menuju tanah perjanjian yang akan menghasilkan panen yang melimpah. Manggotil nadinggat dohita ditikina asal setia hita. Jara marsihohot marsoba di bagasan ngolu na marhadaulato tu Jehovah. Setia dalam peribadatan yang penuh ketulusan kepada Tuhan. Bukan ibadah yang main-main. Ibadah bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Namun ibadah adalah bersumber dari hati yang paling dalam untuk mempersaksikan Tuhan selalu memelihara kita. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, persembahan adalah kesaksian bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita sekaligus tanda ketaatan kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih, dalam konteks khotbah saat ini, memberikan persembahan kepada Tuhan adalah wujud kesaksian bahwa hidup kita penuh sukacita, penuh berkat. Tuhan memberikan berkat-Nya paling indah. Maka persembahan kita adalah kesaksian hidup kepada Tuhan. Molope marpileyak kita, namanidangi dohita diakka nadinggan natajalo siya Jehovah. Persembahan adalah kesaksian, maka jangan pernah menganggap remeh akan persembahan. Jangan pula sembarangan untuk memberikan persembahan. Sebab apa yang kita persembahkan adalah kesaksian akan apa yang kita terima dari Tuhan. Tanda sukacita dan sekaligus wujud kasih setia kita kepada Tuhan. Persembahan, saudara-saudara, merupakan kesaksian akan ketaatan kita kepada Tuhan. Tanda panguluyot tadi itu Jehovah. Saya di pasu-pasu di Batama, hita saluhut na. Alani pasu-pasu nei, gabe tadok ma mauleate tu di Bata. Pos marohata, salpudo saluhut akahasusana masa sinuaing. Percayalah badai ini akan pasti berlalu. Dunia ini akan dipulihkan Tuhan. Meskipun peribadatan kita terbatas, sebagian masih tetap di rumah. Namun satu hal pasti adalah
Hendaklah hati, pikiran, dan jiwa kita ditujukan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa dan maut, dan kita menuai keselamatan. Persembahan kita menjadi kesaksian akan kesukaan berkat meski dalam penderitaan, sebagai wujud pengalaman hidup bersama dengan Kristus. Dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam segala sakit, Kristus dapat menjadi sumber penghiburan dan pengharapan, sekaligus menjadi semangat bagi kita untuk tetap beribadah, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, persembahkanlah yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin.